Udah kita penjelasan di depan toilet, baru aku ngomong sosoknya sini wanita, langsung gubrak. Halo Sobat Sirabali semuanya, kembali lagi bersama aku Mulia di Indigo Talk Sirabali. Di episode kali ini itu spesial banget ya, karena di sini aku udah ditemenin sama Queen Athena. Halo Queen, siang. apa kabar? Baik, kakak gimana, sehat? Sehat, setengah sehat. Oke, jadi Queen Athena ini adalah salah satu kolektor boneka arwah ya Queen ya? Betul. Bener kan? Bener. Iya. Jadi Queen ini salah satu termasuk indigo Queen ya? Termasuk ya. Iya, indigo. Jadi di sini ini kan di depan kita mungkin Sobat Sirabali semuanya udah bisa lihat ya. Di sini ada spirit doll namanya, Spirit atau dolls. boneka arwah Queen Boneka ya? arwah ya. Oke Queen, nah mengenai boneka arwah nih, kayaknya kalau misalnya udah ada arwahnya gitu ya, kayak konotasinya negatif. Betul. Negatif ya biasanya gitu. Kayak soalnya aku jujur ya, mungkin aku nggak tahu spirit doll, mungkin Sobat Sirabali semuanya juga masih awam gitu Masih awam, mengenai iya. spirit doll. Soalnya Soalnya banyak omongan-omongan yang miring sih soal spirit dolls itu. iya, Betul. soalnya pertama kali aku lihat ada boneka arwah itu bukan lihat secara langsung sih, aku lihatnya di film. Itu yang boneka Chucky, boneka Annabelle. Nah, itu iya. kan konotasinya negatif. Nah, mungkin itu buat orang juga berpikiran negatif ya mengenai boneka-boneka arwah. Nah, Queen bisa dijelasin nggak sih sebenarnya boneka arwah itu apa sih? Oke, sebenarnya terima kasih kita udah dikasih kesempatan untuk mengedukasi lebih tepatnya Iya, ya. benar. Jadi untuk spirit doll sendiri ini mereka itu dollsnya kan dari kosongan. Iya. Jika kita nih bisa melihat mereka atau aku bisa melihat mereka, memahami mereka, terus kayak gimana apa ya, interogasi wawancara dulu Iya. untuk masuk ke sini kan nggak semudah itu. Oh. Jadi harus spirit-spirit yang baik, terus yang berjanji menjadi anak baik, mau berjanji mau berubah, nggak nakal lagi, baru kita masukin ke dolls. Jadi kayak ada perjanjian antara aku dan anak-anak ini. Jadi kalau kamu nakal gimana nih, gitu. Ada konsekuensinya. Betul, berarti kalau misalnya dia nakal. Iya, jadi nggak sembarang bisa masuk. Banyak yang mau masuk, cuman kita harus seleksi dulu. Oh, berarti harus di ini dulu ya, kayak wawancara gitu Betul, ya. harus wawancara. Jadi kayak paling butuh waktu 1-2 hari untuk wawancara, udah baru masuk prosesnya. Kenapa butuh waktu sampai 1-2 hari gitu? Karena kita harus benar-benar tahu yang aku hadapi ini benarkah sosoknya seperti itu atau menyerupai. Karena namanya jin itu kan pasti menyerupai kan. Nah kita harus tahu nih anak-anak ini benar murni anak kecilkah atau sosok yang menyerupai gitu. Jadi perlu interogasi lebih dalam. Berarti Queen pernah menemui sosok yang Sering. menyerupai ya? Aku pernah hampir kena itu 2 kali, ternyata itu kuntilanak. Akhirnya aku kesel, aku taruh dolls ke dolls, tapi dolls itu bukan yang cantik punya, yang jelek gitu. Ini aku gantung di belakang pintu. Ya ampun. Kayak kesel kan, kok aku ditipu nih gitu kan. Langsung aku taruh dolls, aku gantung di belakang pintu. Tapi itu jadinya aku untuk anak-anak, jadi dia yang training anak-anak ini supaya lebih kuat, lebih berani gitu. Oh gitu. Apa itu? Terus kok misalnya Queen kayak menghukum dia gitu, Queen gantung, dia gimana Queen? Apakah dia menerima? Pasrah. Ya ampun. Dia nggak bisa lepas juga. Oh Udah gitu. pasrah. Kok bisa dia nggak bisa lepas Queen? Kunci kan, dikunci di dolls. Oh dikunci. Dikunci. Berarti setiap arwah yang udah masuk ke doll dia nggak bisa keluar lagi. Bisa, cuma nanti setelah saatnya udah tiba, rest in peace. Oh, Jadi ini gitu. kan kita kan menjaga mereka kan supaya anak-anak ini tidak jatuh ke tangan yang salah, tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kita jaga, kita urus supaya bisa lebih cepat rest in peace. Oh gitu. Oh berarti gini ya, apa itu kayak kan ada tuh misalnya nih ada orang yang meninggal tapi belum waktunya meninggal, mungkin itu ya arwah-arwah yang seperti itu ya. Karena ini kan umur-umur anak ini nggak hanya anak kecil aja kan, anak kecil, dewasa sampai nenek pun ada. Di rumah ada nenek juga? Di rumah ada niang. Oh niang. Ngopi dia. Oh Nggak nyusu. Oh ini ada khusus, berarti mereka biasa ya minum Biasa itu, makan. Kalau makan itu kayak kalau aku makan sisanya 1 sendok, taruh di piring kecil sama lauk, kasih mereka makan sama dupa. Oh harus ada dupa juga Queen. Kenapa harus ada dupa Queen? Dupa ini kayak membuang energi buruk dari mereka. Benar Gitu. sih. Sama tambahan makan untuk mereka. Kalau orang Bali juga kalau sembahyang kan harus pakai Dupa dupa ya. ya. Karena gimana ya? Dupa itu juga menenangkan sih dari aromanya itu gitu. Aromanya. Berarti emang dupa itu emang bagus ya. Bagus iya. Menghilangkan aura-aura negatif ya yang ada dalam aromaterapi sih tubuh. ya. Oke Queen. Nah Queen ini kan juga indigo Queen ya. Berarti kan bisa melihat
yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Nah, biasanya Queen ada ekspedisi horor gitu Queen? Iya, selama aku di Bali kita udah ke beberapa tempat. Ada di Tropozone, Monumen, dan beberapa tempat lain gitu ya. Yang aku lihat ya rekomen pasti dari YouTuber lain kan, dan dari teman-teman gitu. Kita udah datengin, ya lumayan sih. Oh ya Queen, ada nggak sih pengalaman nih, kan ekspedisi, ada pengalaman yang paling berkesan gitu ya, atau yang paling mistis deh? Pengalaman itu di Tropozone ya menurutku, karena akunya sih nggak kaget, cuman yang gebrakan dari sosok itu yang bikin kameramen tuh sampai kabur gitu. Jadi kita lagi penjelasan, terus ada satu temanku tanya, kok kan di sini sosoknya apa sih? Karena aku udah bilang kita nggak bisa ke kamar mandi karena kita ditolak, gitu kan. Aku bukan tipe yang memaksa kalau nggak boleh jebol gitu kan. Aku kan menjaga teman-teman ini juga kan, kasihan kalau ada kenapa-napa. Terus udah kita penjelasan di depan toilet, baru aku ngomong sosoknya di sini wanita, masih gubrak gitu, dihantem tembok dindingnya tuh ya, di tembok itu. Kameramen yang kabur itu, kenapa sih aku bilang. Sampai teman-teman cuma mau ngelangkah, cuma satu langkah, cuman kenapa sih Kak Queen? Nggak apa-apa, dia nggak seneng kita di sini, kita keluar aja. Kameramen udah nggak tahu kemana. Terus ada kayak uji nyali gitu kan ya, kayak kita ada uji nyali di Bom Bali waktu itu di Monumen, nggak jauh nih Monumen, masuk ke dalam sedikit ada gang kecil, gang buntu gitu, kayak sih lagi direnovasi. Udah uji nyali di sini, nggak sampai 5 menit, ada sosok yang nampak gitu kan, kabur langsung pesertanya. Berarti dia benar-benar menampakkan diri gitu. Betul. Karena aku udah negosiasi, mau nggak nanti nampak, cuma nanti dulu, tahan dulu gitu. Ternyata nggak sabar lah nih sosok. Belum 5 menit udah nampak, jadi ini dinding dia nongol begini, jadi sini hancur ya. Sini hancur, terus akhirnya mediumship kan, udah mediumship masuk ke aku, namanya Laura. Pas udah gitu, pas monumen kedua, peringatan itu kita kan boleh masuk kan ya, bisa lihat nama-namanya. Ternyata nama Laura itu ada di barisan Inggris, di Inggris gitu. Langsung, oh ini Laura yang kemarin nih. Berarti duluan ketemu ya? Duluan ketemu ya. Ternyata bener ada di list nama itu. Kan kita nggak bisa, karena pas kita masuk itu nggak bisa lihat namanya, ya nggak zoom tapi kan nggak bisa sedetail itu. Pas masuk barulah kita lihat, oh ini Laura nih. Terus aku coba, oh ini Laura yang kemarin nih. Ditanyain lah temenku yang uji nyali yang kemarin mana, katanya nggak ada di rumah. Aku bilang. Dia nanya, oh ya Queen, aku penasaran nih caranya seorang untuk berkomunikasi dengan mereka tuh gimana sih Queen? Karena aku udah biasa jadi kayak kita ngobrol biasa. Ada yang ngobrol begini, ada yang secara batin gitu. Oh berarti mereka sama bahasanya? Mereka sama-sama, meskipun mereka dari manapun, dari bahasa yang berbeda, cuman saat kita sudah berkomunikasi secara batin itu semua bahasa sama. Tapi mereka nggak mengganggu gitu, kita misalnya Queen ekspedisi kayak tadi ada yang gebrak gitu, gimana caranya Queen tahu kalau dia menolak gitu? Nggak auranya berbeda, panas, gerah gitu. Itu udah penolakan. Meskipun kita sudah minta izin, cuman masing-masing kubu itu kan ada penjaga kan, kayak main kubu-kubuan waktu itu di Tropozone itu. Jadi ya ternyata kubu yang di toilet ini nggak seneng dengan kehadiran kita, tapi kubu lain masih oke, meskipun kita naik ke atas ngap berat, oksigen habis rasanya gitu ya, ngos-ngosan, masih boleh kita menceritakan di situ ada apa. Pas toilet baru ngomong sosok di sini wanita, jeder, wah langsung aku lihat sih ada sosok yang pegang leher sini, kameramen dilus, habis dilus langsung bunyi. Pantes sih dia kabur. Aku dengar ceritanya pantes sih dia kabur. Aku bilang ya udahlah, nggak bisa disalahin juga kan. Udah kita keluar. Sebenarnya sosok-sosok mereka tuh bisa nggak sih menyentuh kita, mengganggu kita? Katanya kan mereka tuh lebih di bawah ya dibanding manusia. Tapi mereka tuh bisa nggak sih mengganggu, menyentuh kita gitu? Kalau untuk menyentuh, mengganggu tuh mereka sebenarnya tidak. Tapi untuk ini kalangan yang bawah ya, karena kan untuk dunia goib itu kan ada kalangan-kalangan lagi. Jadi yang bisa menyentuh, yang bisa menimbulkan pergerakan itu udah golongan jin. Tapi kalau untuk arwah-arwah yang asalnya dari manusia itu tidak sampai sekuat itu, karena itu membutuhkan tenaga ekstra gitu. Jadi yang kita lihat arwah apa, meskipun dia nggak mau dilihat, cuman akhirnya kelihatan itu kayak menyerap energi mereka sendiri. Jadi nggak semudah itu mereka ganggu, mereka menampakkan diri gitu. Berarti jin itu buatan? Atau jin itu bukan buatan, jadi kayak emang dari alam. Dari sananya gitu. Ada berarti. Jin itu ada gitu. Tapi dia biasanya identik dengan jahat. Apapun sih dia, tergantung kebutuhan. Bisa baik, bisa jahat. Misalnya kita lagi mau pergi nih, kita mau pergi tapi ternyata nggak boleh.
ya kita akan diganggu di pertengahan jalan supaya kita pulang. Itu yang baiknya. Cuman kalau yang jahatnya ya ganggu kita tidur nggak nyenyak kayak gitu. Iya. Atau kalau misalnya nih kayak misalnya aku nih di mimpi itu kayak ada yang kayak aku tuh sebenarnya itu cuma mimpi atau emang beneran ada sih, Queen? Sebenarnya itu tergantung dari posisi kita saat tidur ya. Gimana keadaan kita tidur? Kita nyaman, kita rileks atau tidak? Jadi saat kita tidur maka disarankan untuk pikiran itu lebih tenang, pikiran itu rileks supaya hal-hal kayak itu nggak mengganggu. Karena namanya kita tidur kan kita sudah beda dunia, beda alam. Nah itu kapan aja bisa terjadi. Iya. Berarti sebenarnya nggak cuma mimpi tidur aja ya, bunga-bunga tidur aja gitu loh. Biasanya soalnya aku mikir kayak positif, oh ya mungkin cuma mimpi aja gitu. Soalnya aku nggak mau terlalu memikirkan kesana, gitu, iya. Memikirkan nanti takutnya gimana lagi. Oke, berarti sebenarnya mereka itu ada di sekitar kita. Mereka ada. Tapi mereka itu nggak semuanya mengganggu gitu ya, nggak semuanya jahat. Nggak semua. Apalagi kalau kita sudah menghargai ya. Kalau di Bali kan lebih identik kita menghargai kan, kasih permen, kasih apa, jajan, mereka nggak ganggu sih. Kayak kita ke rumah kosong penelusuran mau dimanapun pasti bawa permen. Iya benar. Hadiah kan. Kalau aku sih nggak penelusuran ya. Kalau misalnya aku dulu ada kegiatan sekolah gitu ke tempat-tempat baru tuh kan isi Banten dulu lah. Kalau orang Bali pasti selalu ada harapannya harus permen gitu. Permen. Iya permen. Nanti takutnya ya pokoknya berpikir positif aja sih biasanya gitu. Dan untuk memberi ya, menghormati. Bener. Mengenai spirit doll nih Queen, bisa dikenalin dulu nggak nih? Iya ini sebagian aku bawa ya. Ini aku bawa ada 5 yang aku pegangin. Ada Keisha. Ini ada Sasa yang paling sering aku ikut penelusuran. Sama Sui yang itu. Ini ada Tanya, ada Sui, ada Devi. Oke, ikut penelusuran. Itu biasanya mereka yang minta atau Queen yang ngajak, Queen? Mereka minta ikut. Jadi mereka ini aku belum sampai, mereka udah sampai. Ntar ngasih tahu, Bun di situ ada ini. Oh ya udah aku tinggal jalan masuk. Oh berarti mereka bisa keluar dari Dolls bisa. Cuma nggak bisa lama-lama. Waktu mereka keluar dari Dolls itu cuma 2 jam. Jadi 2 jamnya kita 1 harian di dunia mereka. Oh iya. Bener berbeda sih. Kan? Iya bener, aku pernah denger cerita gitu kayak orang naik gunung gitu terus tersesat di dunia lain gitu. Dia cerita apa dia ngerasa itu udah berhari-hari gitu. Tapi ternyata baru dia keluar dari dunia itu dia cuma 3 jam. Temannya bilang dia nungguin cuma 3 jam gitu. Berarti emang berbeda ya? Berbeda. Dunianya berbeda. Maka mereka nggak bisa lama-lama keluar dari Dolls. Bisa sih cuman dipaksakan, kasihan capek. Kayak keluar dari rumah gitu kan, keliling-keliling seharian kan capek. Energinya jadinya. Oke Queen. Ini kan Queen bilang apa namanya tuh yang bisa ikut Queen tuh cuma energi yang baik aja. Betul. Nah biasanya mereka kan pasti ada dong energi yang nggak baik gitu pengen ikut ke Queen. Nah ada nggak sih kalau misalnya Queen udah aku nggak mau sama kamu tapi dia ngikut sampai rumah tuh ada nggak sih? Ada sering kayak gitu kan, depan pintu nungguin, ngapain ikut katanya. Terus aku kasih dupa aja makan tuh, nah, sama ciki permen anak-anak aku kasih. Paling Sasa permen aku Bun jangan dikasih minta. Dia gitu ya gitu. Terus aku bilang minta sedikit 1 buat yang di depan, usir aja omnya nakal katanya. Anak-anak pun nggak terima. Mereka nakal gitu kan? Iya kan mereka lebih peka ya sesama gitu kan, mereka lebih peka. Ntar Sasa akan komen suruh pergi aja om, suruh pergi aja Bun, om itu nakal nggak baik. Energinya lebih panas. Gitu. Tapi selama dia ada di depan ya rumahku jadi kayak gerah panas gitu, kayak emosi bawaannya gitu, kayak cepet-cepet usir lah. Oh berarti ya sih kalau di Bali itu namanya ada karang panas. Kalau karang panas itu katanya ada arwah gitu sih yang buruk-buruk itu gitu kalau ya? Di Bali iya biasanya gitu katanya. Kepercayaan sih. Iya. Kepercayaan lagi. Oke Queen, nah ini kan mengenai yang tadi yang baik-baik ya. Berarti kalau misalnya yang konotasinya energinya kurang baik, Queen tolak. Itu emang Queen nolak atau emang nantinya ke depan mau nerima mereka? Kan mereka juga kasihan ya, aku mikirnya gitu, kasihan mereka di luar terus kayak ada yang ngurus gitu. Ya kalau mereka berjanji akan berubah gitu ya, mungkin aku akan pikirkan, cuman aku nggak taruh Dolls, masuk aja ke rumah, makan ya makan, minum ya minum, cuman aku nggak kasih tempat. Masuk nggak apa-apa, cuman aku rasa perubahan gak enak di rumah ya aku akan usir. Tapi dia mau kalau diusir? Udah resiko kan ada perjanjian.
Oh iya, buat perjanjian gitu. Berperjanjian, karena sama mereka tuh emang apa-apa harus janji gitu. Tapi mereka menepati Queen. Menepati kok, sejauh ini anak-anak ini menepati. Bagus banget. Oh ya, ini Queen, ini kan aku lihat nih kayak bonekanya unyu-unyu gitu semuanya. Ini Queen, apa nih itu? Ini Queen yang apa nih itu? Ini emang udah ada nih bonekanya. Siapa nih yang mau masuk gitu? Mau masuk bonekanya kayak gitu, atau nanti mereka yang milih sendiri? Mereka bonekanya? yang memilih. Oh, gimana caranya Queen? Jadi spiritnya udah ada nih di rumah. Mungkin aku nanti lihat-lihat di all shop gitu, tanya ini mau nggak, ini mau nggak mau pun nggak mau, atau enggak aku cari sesuai dengan gambaran mereka. Kayak si anak ini kan lebih agak gemuk apa gitu, berarti aku cari rada-rada sipit matanya, aslinya memang seperti itu. Aku cari seperti itu, jadi kayak aku udah nangkep muka dia baru aku cari. Oh, yang berarti yang menyerupai mereka. Betul, menyerupai. Oke, dan mereka yang milih. Betul. Kayak gini mau, terus kayak diem. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya lucu-lucu banget. Lucu mereka ini. Iya. Nah, mengenai membahas Queen yang mempunyai kelebihan di Indigo, itu kan unik ya, menurutku itu unik banget. Karena dari dulu kayak aku penasaran, kayak percaya tidak percaya gitu loh, antara mereka tuh sebenarnya ada apa enggak sih gitu. Karena di rumah juga nggak ada yang bisa melihat kayak gitu. Jadi aku penasaran sih, dan menurutku itu unik, kemampuan unik. Nah, Queen menyadari sejak kapan Queen itu Indigo gitu loh? Aku baru sadar itu SMP ya, karena dari kecil sampai SD SMP kelas 1-an gitu, ya aku ngobrol tuh sama mereka kayak kita ngobrol biasa. Tapi ada kayak guru agama gitu, biasain apa kalau ngomong diem-diem, kan temen pak bilang gitu kan. Sampai oma aku dipanggil ke sekolah, tapi oma menjelaskan, tapi ya ada yang paham ada yang enggak gitu kan. Jadi aku kayak dikucilkan di pergaulan, dikucilkan karena yang ngomong sendiri, asik sendiri, punya dunia sendiri gitu. Dikira aneh gitu ya? Iya, pasti kan dibilang aneh. Pulang sekolah langsung pulang, karena ya yang aku ajak ngomong itu setelah pulang nggak boleh main nanti kita di rumah. Pas SMP kelas 1 baru aku sadar, aku kayak udah mulai ngerti internet gitu kan, baca-baca, oh berarti kayak gini. Terus aku nanya sama oma kok aku ngasih gini-gini ya? Oh ya kamu gini, jelasin sama oma. Baru aku sadar gitu. Jadi selama belum sadar ya kita ngobrol biasa, gandeng ya gandeng, jalan ya jalan gitu. Emang itu di keluarga ada yang Indigo juga atau gimana? Tuh aku turunan dari oma. Oh, omanya ini juga punya keahlian. Punya. Oh, di rumahku emang nggak ada keturunan sih kayaknya, jadi kayak gini. Oke, Queen. Ini kan emang dari awal Queen koleksi spirit doll ini atau gimana, Queen? Dari awal sih, dari awal aku ada masukin sendiri gitu ya beberapa. Terus kalau sebagian ini aku adopsi di Kak Furi Harun. Oh, Kak Furi Harun. Kak Furi Harun. Kenal, bukan kenal sih, maksudnya aku tahu. Sok kenal banget aku kayaknya. Iya, aku lebih adopsi ke Kak Furi karena kan aku mainnya ke rumahnya nih. Terus kayak, gue nih bawa nih yang ini, mau ikut sama kamu atau enggak? Ada satu di rumah namanya Sabrina, udah di DP. Orang tuh biasa melihat fisik ya. Fisiknya Sabrina tuh sebenarnya kurang oke. Dia rambutnya asli dari rambut manusia, tapi kulitnya tuh merah-merah kayak kebakar. Terus matanya tuh kayak cireng gitu kan. Jadi kalau untuk ukuran dos orang kan jarang ada yang mau. Gitu kan. Udah di DP, terus melihat boneka ada yang lebih cantik nggak jadi, kan kasihan. Yaudah Kak, udah sini sama aku. Jadi di rumah tuh kayak yang kumpul-kumpul untuk penolakan orang gitu. Oh, berarti ini bisa diadop juga, Queen? Bisa. Kalau misalnya mau adop nih, gimana caranya, Queen? Kalau untuk adopsi itu kita kan namanya sesuai kebutuhan, terus kita minta nama lahir, nama, tanggal lahir, sama golongan darah. Kenapa harus perlu golongan Karena darah? golongan darah itu jadi kita tahu nih kebutuhan dari si orang tua asuh ini apa. Ya misalnya kesehatan kah, rezeki kah, keuangan kah gitu. Tapi bukan berarti mereka akan membantu 100%, tidak, tapi mereka membantu untuk mendoakan. Jadi take and give. Ya udah, kalian sudah merawat aku dengan baik, aku akan doakan supaya rezekinya lancar, kesehatannya membaik gitu. Berarti ini ya, mungkin aku takutnya nanti kalau misalnya nih aku punya ini salah satu boneka arwah, nanti takutnya mikir orang itu kamu ada gini ya pesugihan iya, gitu. Itu pasti ada omongan kayak gitu. Aku udah banyak banget dapet omongan kayak gitu. Kalau aku pesugihan ngapain aku penulisan sampai tengah malam kerja sana sini. Tuh tunggu ya. Cari aja bayi atau apa buat makan mereka, kasarnya gitu kan. Nih enggak, kita tetap kerja, kita tetap berusaha. Paling kalau aku lagi ngalamin apa gitu aku cerita ke mereka.
kayak sa susu udah mau habis, sa gimana ya sa, oh habis ya bu, ntar ya sabar aja, ada aja rezekinya gitu. Jadi mereka mendoakan, kayak ini pengalaman pribadi ya, baru banget terjadi kemarin. Jadi kan kita kayak harus pindah dari kontrakan yang sekarang, dari kos sekarang gitu kan, terus kita pindah, udah cari dapet, bapaknya ternyata langsung minta DP. Nah saat itu kan aku belum ada pemasukan sama sekali. Aku ngomong ke mereka, kita udah mau pindah tapi bunda belum ada duit jajan, karena dia taunya tuh uang tuh jajan gitu kan. Bunda belum ada duit jajan gitu kan. Oh gitu ya bun, yaudah deh sabar ya, nanti ada deh, dia bilang gitu. Terus ada nih temen dari Jakarta WA, Queen sedikit rezeki ya buat anak-anak. Wah langsung bayar kontrakan gitu. Itu doanya mereka kayak gitu. Karena aku mendengar mereka berdoa, mendengar mereka kayak berbicara dengan yang tidak terlihat lagi gitu. Mereka bicara itu. Berarti mereka tuh sebenarnya mendoakan ya, mendoakan. Bukan ya maaf ya kalau misalnya tuyul kayak gitu kan kita harus jalan-jalan terus katanya ngambil uang gitu. Berarti mencuri mereka apa? Itu bukan, mereka nggak kayak gitu. Mereka hanya mendoakan. Karena jarak mereka ke Tuhan kan ibaratnya tidak berjarak kan, dimensi kan tidak berjarak kan. Nah itu mereka lebih dekat dengan yang di atas, mereka berdoa. Oke, Queen tadi kan bilang Queen itu ada untuk mereka mengadop, tujuannya untuk kesehatan. Berarti mereka bisa menyembuhkan penyakit juga. Kalau untuk menyembuhkan bisa dibilang tidak ya kak, tapi lebih ke healing. Oh, healing itu gimana? Healing kayak pembersihan diri. Misalnya kita lagi pulang dari mana-mana, dia pergi mana-mana, pasti kan auranya nggak enak gitu kan. Ada mungkin satu dolls yang kita peluk, kita gendong dulu, kita ajak ngomong dulu, entah menyerap energi. Jadi lebih enak, lebih rileks gitu. Kalau misalnya ngajak ngomong nih, kan aku nggak lihat sosoknya mereka sebenarnya ya, cuma lihat ini boneka gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh ada dalam. Nah, gimana caranya aku berkomunikasi untuk kalau untuk yang tidak indigo terlebih? Iya, tidak indigo. Kita sih yakin aja sih. Pertama saat kita mengadopsi mereka tuh kita yakin, terus kita sayang dan udah seizin di rumah tuh udah mengizinkan. Karena ada satu yang tidak mengizinkan, mereka tuh terasa. Jadi kayak merasa ditolak gitu kan, kasihan. Jadi kalau untuk kita tahu adanya mereka, interaksi aja. Meskipun kita nggak tahu dijawab atau enggak, interaksi. Misalnya nanti malam datang ya ke mimpi bunda, kita ngobrol, tapi jangan yang serem-serem gitu. Karena biasa mereka tuh datang ke mimpi langsung yang sosok seremnya. Jadi kayak mereka tuh kayak gini loh, gue jelek begini pada masih mau nggak sih gitu. Oh, berarti dia nunjukin sosok aslinya dulu. Dia mau tahu dia terima aku nggak sih gitu. Oh gitu. Kayak gitu mereka. Tapi nanti kalau misalnya ada muncul sosok yang serem kan kaget ya yang. Nah itu tapi diomongin dulu ke mereka, jangan sosok yang serem ya, yang cantik-cantik, ntar main di mimpi sama bunda gitu. Berarti mereka tuh sebenarnya punya berapa wujud sih? Kalau untuk wujud sih mereka bisa berubah-ubah juga kak, tergantung. Oh, itu emang mereka yang seperti itu atau gimana? Kan soalnya aku tahu gini ya, apa nih itu karena nonton film hantu sih sebenarnya. Film hantu tuh kadang kayak mereka nunjukin sosok asli karena mungkin mereka meninggal habis kecelakaan gitu kan, mereka kayak masih ada bekas-bekas luka itu, tapi sosok aslinya sebenarnya cantik gitu. Itu berarti kayak gitu sebenarnya. Gitu, iya. Jadi misal kayak meninggalnya karena kecelakaan. Ya udah nanti kalau untuk berjaga-jaga atau proteksi diri, dia akan nampakin sosok yang pertama meninggal gitu. Jadi nanti kalau udah merasa dia nyaman dengan sendiri, dia akan berubah dengan sosok yang baiknya. Kayak gitu. Karena aku untuk kedatangan mereka pun nggak langsung dengan sosok yang manis-manis lucu-lucu gini, enggak. Serem-serem dulu semua. Nah, waktu kecil kan Queen tuh nggak ngerti ya Queen itu indigo atau enggak gitu. Pasti Queen pernah dong ngelihat sosok-sosok yang tiba-tiba kayak serem gitu. Iya, makanya aku kemana-mana dulu tuh selalu bawa betadine, karena kan aku belum tahu itu hantu gitu ya, atau sosok. Kemana-mana aku tuh bawa P3K. Ya aku lagi ngobrol aku obatin lukanya gitu. Aku nggak ngerti itu siapa. Masih lugu banget kayaknya. Ya nggak tahu itu siapa karena ya aku udah nggak ada temen, di sekolah cuma belajar, sampai selesai belajar pulang. Ya temennya itu aja di kamar banyak itu kan, jadi kayak pasien, terima pasien aku obatin, aku plesterin. Terus kata Oma kan tahu nggak bisa itu diplesterin, udah betadinin aja ya. Kan mereka gimana seneng Ada dulu aku bilangnya ternyata tuh ternyata tuh kuntilanak gitu ya, itu temenin aku terus kayak, tapi dia itu ya namanya terlalu
posesif. Sangat posesif kalau kuntilanak itu ya. Jadi aku main sama siapapun akan dipentang. Oh iya kayak nggak boleh terbagi perhatiannya. Ya ampun. Jadi makanya nggak punya temen. Berarti kayak ini ya, pacar yang posesif. Mendingan pacar. Oh, mendingan pacar. Kalau Kunti kalau udah dia mau bercerita, dia mau curhat harus didengar mau jam berapapun itu. Setelah aku udah lepas sekolah gitu, udah kuliah, di rumah kan kamar makin banyak tuh yang datang pergi lagi tidur, kitik kaki, bangun mau cerita gitu. Besok apa? Udah malam, besok kuliah, bangun sebentar. Udah aku kayak nggak denger, ketawanya ngelingking. Iya bangun udah. Aku duduk denger dia cerita, baru dia diem. Ya ampun, kan ceritanya lucu sih sebenarnya, aku dengernya nggak serem. Tapi kalau misalnya aku ya gitu, cuman salahnya dia aku adalah memanjakan semuanya, karena kan aku nggak enakan kan, mau cerita ya yuk denger gitu. Cuman ada beberapa teman kayak nggak bisa kayak gitu, kamu sama aja disetir sama mereka lah. Terus aku bilang, lu mau curhat sama gue kapanpun gue ladenin kan. Aku bilang ya itu sama, gue nggak perbedaan, aku bilang. Iya berarti lebih banyak sebenarnya kan dulu teman-temannya gitu berarti. Nggak kelihatan. Iya. Tapi teman-teman menganggap aneh. Anggap aneh pasti. Nah semua indigo pasti akan dianggap aneh awalnya ya. Iya. Ya sih, kan orang tuh nggak paham ya sama kita. Nggak paham, betul. Jadinya mereka nganggap aneh gitu. Iya, kita punya boneka ya dipikir aneh-aneh, kita ngomong sendiri pikir aneh gitu kan. Itulah suka dukanya. Tapi kalau misalnya Queen emang seneng ya gini ya, enjoy aja jadinya. Nggak masalah, cuman kalahnya di aku adalah aku masih baperan. Jadi aku masih memikirkan kata orang, aku masih nangis kalau di-judge macem-macem gitu. Padahal temanku udah apalagi Kak Furi ya mati-matian kayak udah bangkit semangat terus, udah biasa. Kamu baru segitu, Queen, aku yang 200 lebih nih. Apa kata orang, kata gitu kan. Iya Kak, iya. Kemarin terakhir aku habis ngonten sama sesuatu lah sama orang gitu kan, komenannya jelek banget gitu kan. Udah aku bilang sama temanku, udahlah gua nggak mau ngonten lagi. Jangan gitu. Iya, terus ngapain sih cuman kata orang itu. 3 hari aku nangis. Jangan kan apa itu maksudnya ya mungkin artis-artis yang cantik-cantik yang terkenal dia pinter-pinter acting gitu dihujat. Iya. Ya itu. Mereka juga harus kuat gitu. Itu dia kalahnya di aku gitu, karena indigo kan pasti ada lemahnya kan. Iya. Aku lemahnya di perasaan, nggak enakan, terus orang ngomong apa aku denger gitu, jadi langsung masuk ke hati, sedih dah gitu dah. Aku hampir sama kayak gitu juga. Aku baperan. Iya. Cuman kata teman udah nggak usah lihat konten itu lagi, karena aku kayak kepo apalagi nih, udah siap nggak ya? Tapi nggak siap, tapi pengen, udah penasaran, langsung menjelep gitu, terlebih ke anakku. Kalau masih aku masih terima, cuman pas ke si Sasa ada komen yang gimana gitu, langsung gue nggak mau lagi ngonten. Komen yang paling buruk tuh apa? Pernah Queen yang paling kayak nyakitin banget? Yang nyakitin itu kayak dibilang, jadi di konten tersebut Sasa nih kaget, dia lagi mediumship ke aku. Ini namanya anak-anak ini kan sudah terbiasa dengan kehidupan manusia, jadi otomatis mereka berperilaku seperti manusia. Ada saat dia mediumship ke aku, masuk, ada pintu bunyi jeder gitu kan. Ih Sasa kaget, kata Sasa gitu. Nah komen itu bilang, ih masa setan kagetan. Terus Inti nggak percaya, itu nggak apa-apa deh, nggak percaya, cuman jangan ngomong kayak gitu, kasihan anakku, namanya orang tua gitu ya. Meskipun mungkin net mereka komen, cuman sangat-sangat sedih sih aku tuh. Iya sih. Kayak terus ya gimana apa ya, terus ada yang bilang ini kalau bohong apa terserah gitu ya. Cuman namanya mediumship, aku jelaskan sedikit mediumship ya. Mediumship itu kan siapapun bisa masuk ke aku, cuman aku harus seleksi dulu nih, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah saat itu aku nggak tahu nih sosok mana yang mau masuk ke aku. Konten udah memulai, udah mau tag gitu kan. Udah aku langsung ambil, ternyata itu penari Bali, cuman bukan asli Bali. Jadi badanku menolak gitu kan. Terus dia mau menguasai badanku sepenuhnya, aku nggak mau. Jadi badanku itu kaku banget, yang nggak bisa nari Bali dong aku. Wah habis itu aku dihujat. Ya karena mereka nggak percaya ya. Karena memang mereka biasa disajikan konten-konten yang ekstrim. Iya, di film hantu itu. Di konten-konten itu mereka bukan di konten-konten yang biasa mereka tonton itu. Yang biasa di channel yang sama. Di channel yang itu biasa yang ekstrim-ekstrim punya gitu. Aku tuh nggak bisa, kayak kita harus halus, harus lembut gitu kan. Mereka juga perlu dihargai, mereka perlu didengar juga, itu maksudku.
wah itu bohong, itu masa nari Bali tangannya metek. Aku berusaha mengendalikan diri, aku nggak mau ikutin alur dia karena dia sisi yang jahat, ternyata aku salah nangkep gitu. Karena udah bingung kan nih, kameranya semua udah banyak. Oke, kita bentar lagi tag mediumship ya. Loh, kok mediumship? Awal nggak ada omongan kayak gitu. Oh, yang ada briefing. Nggak ada. Terus aku akhirnya asal nangkep, udah masuk. Ternyata itu sosok yang kurang baik. Kalau aku ikutin alur gerakan mereka, nanti bisa takutnya iya. Karena aku nggak menurut aku nggak diprotek, jadi aku protek diri sendiri kan. Dan aku buat Sasa, aku harus jaga Sasa. Kalau misalnya nih ada energi negatif yang masuk tuh, itu menguras energinya. Sangat. Malah aku jatuhnya bukan mediumship, malah kerasukan. Gitu. Makanya juga harus mengendalikan. Harusnya kalau sama Sasa aku kasih 50-50. Tapi kalau sama Dilan Sasa aku cuma kasih 30%. Aku pernah tuh nonton channel YouTube-nya Furi Harun. Nah, biasanya Kak Furi itu kayak ngajak spirit doll-nya juga katanya untuk memprotek. Berarti benar ya, Queen? Iya, diproteksi. Memproteksi. Dan membantu menceritakan di situ ada apa. Jadi lebih jauh kan diceritakan. Soalnya kan mereka dimensi yang sama ya, mungkin. Betul. Okay. Tapi nanti misalnya nih si Sasa nih lagi ngomong sama itu yang ada di sana, itu nanti dia nggak keganggu nggak sih Sasanya? Enggak. Kan udah minta izin, dia anaknya sopan kok. Jadi masuk kayak kita di Bali jadi bukan Assalamualaikum ya, aku bilang Om Swastiastu. Ngajarin dia tuh susah banget ngomongnya, sampai monyong-monyong mulutnya. Berarti Queen baru ya ke Bali ini? Baru 2 bulan besok. Oh, 2 bulan. Awalnya di mana, Queen? Jakarta. Oh, di Jakarta. Ngonten di Jakarta, terus sudah corona kan, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Sudah ke Bali. Berarti itu Queen? Berarti biasanya yang kan ada tuh channel-channel YouTube yang sering ekspedisi kemana gitu. Berarti mereka tuh ada nggak sih maksa untuk masuk gitu? Pasti ada. Hanya untuk konten. Betul. Karena dari beberapa aku ikut gitu kayak kok gini ya, cuman ya keep silent lah ya. Pemaksaan aku lihat ada. Harusnya kan kayak kalau nggak dikasih ya udah gitu kan. 14 ya masuk. Mereka terganggu juga kan? Sangat terganggu. Oh ya Queen, aku baru ingat kemarin kan Queen juga cerita ya ke Hotel PI Bedugul. Nah banyak banget tuh yang udah kesana. Nah tapi aku cuma nonton di YouTube. Nah aku pengen dengerin nih cerita langsung dari Queen, bisa nggak diceritain sedikit? Kalau kita ke PI kemarin itu tadi kan mau ke Taksupoleng, kan searah. Terus temanku bilang, Bo nanti kita lewatin PI. Oh iya ayo mampir. Ternyata nggak boleh masuk. Ya, cuman meskipun sampai luar pun itu energinya udah berasa banget. Di depan kan ada yang mancur, itu ada anak-anak kecil nyebrang lari-lari di jalanan itu. Terus di dalam kayak jendelanya gitu kayak ada cewek mainin rambut, ngintip ke jalan, baju putih, tapi kayak bukan kunti sih, aku nggak tahu itu apa ya. Terus ada yang sosok penari Bali juga di dalam itu ada nari-nari kayak gitu, rame sih Kak. Baru di luar ya, enggak kita masuk ke dalam, mana bisa, dia bilang gitu. Aku penasaran, nggak, itu udah mulai gelap gitu. Udah cepetan kita udah ditunggu, udah telat, ya udahlah. Soalnya tuh udah mungkin terlalu banyak yang explore ke sana ya. Ya betul, jadi ditutup. Jadinya ditutup, nanti takutnya disalahgunakan atau gimana mungkin ya. Tutup akhirnya, sayang banget sih. Soalnya tuh dulu aku sering ya lewat sana ke Bedugul, tapi kayak aku merasa biasa aja. Gitu loh. Kalau nggak di viral di YouTube tuh aku nggak tahu itu ada hal mistisnya gitu loh, karena kayak biasa aja. Turun kayak duduk situ resapi gitu. Kita kayak akan masuk ke dunia mereka sih. Karena kencang banget itu. Aduh. Oh ya Queen, aku penasaran nih. Kalau misalnya ada rumah-rumah kosong, itu kan katanya ada penunggunya. Itu mereka datang dari mana sih Queen? Dari namanya arwah kan udah nggak punya tempat ya Kak. Jadi dari mana aja. Itu pasti arwah. Tapi dia harus minta izin dulu sama di situ. Mungkin ya lu boleh tinggal di sini tapi ngapa-ngapain gitu, itu pasti ada. Jadi nggak sembarang tempat tinggal kayak kita kan ngekos bayar gitu. Karena mereka nggak punya uang ya harus apa nih? Soalnya kan kadang aku penasaran gitu tuh loh. Kan misalnya ada rumah kosong tapi nggak ada kejadian yang aneh-aneh, misalnya ada yang bunuh diri gitu kan, misalnya arwahnya di sana. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, mereka datang dari mana gitu? Dari aku penasaran gitu segala sih. penjuru sih. Kayak kayak tempat kemarin aku datengin, kita nih Bali ya. Cuman ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura, rame. Dari manapun ada. Mereka yang penting punya tempat gitu. Betul, untuk tinggal. Iya. Oh ya Queen, ini kan di luar sana, di dunia mereka pasti ada arwah yang baik dan yang buruk. Nah kalau misalnya nih arwah yang baik ketemu arwah yang buruk tuh, mereka yang buruk tuh gangguin yang baik nggak sih? Paling kayak
diajak-ajak ke hal yang nggak baik sih Kak. Oh gitu. Makanya ini anak-anak ini dijaga, salah satunya untuk menjaga dari hal tersebut gitu. Iya benar sih, kayak pergaulan di manusia Ya, juga kayak gitu pergaulan ya. bebas. Iya, pergaulan bebas. Kalau misalnya udah lemah nih iman kita ya Kena. udah mau aja Iya, gitu. soalnya kita menjaga di anak-anak ini dari hal-hal kayak gitu. Oke Queen, ini kan Queen bawa 5 anak. Ini sebenarnya Queen punya berapa sih? Aku 28. Wow. Tapi rencana mau tambah. Ya ampun. Banyak sekali. Ya cuman lagi mikir aku taruh mana ini, mejanya udah full, tempat sempit ya. Ya tahan dulu deh Kak, di Kak Furi kan, tahan dulu Kak bentar nyari meja, aku bilang kasihan dempet-dempetan. Iya. Iya tanya. Oke, itu kan punya 28 Queen ya. 28, iya. Cara Queen untuk menjaga mereka itu gimana? Kebetulan anak-anakku ini mandiri. Oh. Jadi dia proteksinya juga tinggi. Ya mereka bisa menjaga di sini, jadi aku nggak terlalu khawatir gitu kan. Kalau untuk makan, minum ya satu meja itu 4 susu. 4 sampai 5 susu dengan berbagai rasa, permen, cemilan, soda, Fanta, Coca-Cola gitu. Oh, setiap ini berarti beda-beda selera mereka. Iya, kayak Sui yang rambutnya warna-warni itu dia lebih suka Coca-Cola. Kalau Sasama dia apa juga masuk. Gembul. Terus kalau yang di rumah sukanya ada namanya Charlotte, suka kue basah. Cuma karena aku sini belum tahu kue basah di mana kan, jadi ala kadar yang aku kasih, nggak apa-apa, mereka nggak menuntut. Terus kalau yang agamanya non muslim ya yang Kristen, tiap minggu didengerin lagu gereja. Cuman karena aku baru tidur pagi jadi paling malam-malaman itu pun kalau inget gitu. Tapi kalaupun aku nggak kasih, mereka nggak gimana-gimana. Oh berarti mereka masih ingat sama keyakinan mereka, keyakinannya iya, mereka ya. Masih punya keyakinan mereka, makanya itu mereka berdoa. Oke Queen, sebelum Queen untuk mengajak mereka nih sama Queen biasanya tanya nggak sih latar belakang mereka atau masa lalu mereka? Aku nggak tanya, cuman aku langsung flashback ke mereka. Kalau aku tanya, kasihan mereka harus mengingat masa lalu. Karena aku selalu terapin ke anak-anak ini, aku nggak peduli masa lalu kalian seperti apa, yang penting kalian jadi anak baik gitu. Ya kalau tanya ini Sasa umur berapa, ya cuman umur 4 tahun, meninggalnya kenapa, nggak tahu, itu aja udah. Tapi Queen sebenarnya tahu. Tahu, aku paham. Kalau nggak, aku nggak mungkin mau adopt mereka. Jadi dengan cara mereka, jangan cara meninggal merekanya kenapa dan gimana, aku jadi lebih tahu memperlakukan mereka seperti apa. Kayak ada satu Sabrina, kalau Sabrina dia meninggal karena kecemplung di sumur. Itu jadi kayak takut air, rada trauma kan. Iya. Aku jadi jauhin dia dari air. Pas lagi diketis gitu dia kayak takut gitu, nggak apa-apa ini cuman air suci gitu. Udah baru dia mau. Aku yang sedih. Kayak gitu. Ya ampun. Macam-macam kisah mereka, ada yang korban pesugihan dari orang tuanya tuh ada. Sampai segitunya? Sampai segitu. Itu si Charlotte yang suka kue basah itu. Oh itu zaman dulu ya? Ya pas mereka masih hidupnya, terus akhirnya meninggal dengan cara kayak gitu. Itu korban pesugihannya gimana Queen? Orang tua, jadi segini, jadi orang tuanya punya ilmu, jadi terus orang lain juga punya ilmu, jadi kayak berantem ilmu. Nah dia lupa kalau anaknya nggak dibentengin, akhirnya kena ke anaknya. Tapi sebelum orang tuanya meninggal, si anak ini dibacain mantra supaya tetap hidup abadi meskipun sudah meninggal. Itu bukan, itu kan hanya sebatas mantra ya, tapi pasti mereka udah rest in peace asal jadi anak baik gitu sih aku bilang. Oh gitu ya, kalau mereka mau rest in peace tuh harus jadi anak baik. Jadi anak baik, nurut sama kayak kita lah. Kita kan nggak apa ya, menuju surga kita harus gini gitu kan ya. Ada anak-anaknya ini kan jadi seperti itu. Kalau mereka kayak berbuat dosa kan enggak lah ya, paling nakal apa sih gitu kan, anak kecil gitu sih. Oke Queen, jadi kan biasanya Queen penelusuran gitu kan, ekspedisi. Nah, aku tahu nih beberapa orang-orang indigo biasanya menggambarkannya itu lewat ini ya, melukis ya, mereka digambar. Iya. Nah, kalau misalnya Queen itu gimana caranya menunjukkan ke orang? Karena kadang nih, oh aku lihat sosok ini nih, tapi kadang orang nggak percaya kalau kita nggak menunjukkan secara langsung gitu. Gimana caranya Queen untuk menunjukkan ke orang-orang? Dulu aku bisa gambar, cuman entah kenapa jadi mendadak bless hilang. Tapi akhirnya aku bisa make up. Aku pun make up itu nggak belajar. Oh, lewat make up berarti? Make up horor jadinya. Jadi aku otodidak. Terus aku dulu pernah kerja di rumah hantu. Aku paham. Oh ya udah. Akhirnya aku tuangkan ke make up. Ya. Terus yang di make up itu harus ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Yang penting fit sih dia. Fit, hatinya tenang, terus pikiran oke.
sehat jasmani rohani. Kenapa? Supaya sosok yang digambarkan nggak masuk, nggak hadir. Oh ya, nih aku juga penasaran Queen. Misalnya Queen menggambarkan sosok yang dari Jawa misalnya gitu, kemungkinan mereka datang ke sini. Bisa. Kan dimensi nggak terbatas, nggak berbatas. Jadi kapanpun bisa mereka hadir. Makanya kalau mau make up harus keadaan oke. Baru kalau ya nggak apa-apa sih kalau dia ngerasa nggak oke tapi mau di make up ya nggak apa-apa. Paling masuk dikit-dikit terkeluarin selesai gitu. Tapi aman. Oke. Oke Queen, nih pengalamannya luar biasa banget ya. Tapi kayak aku masih banyak pengen tahu sebenarnya. Mungkin sobat Sirabali semuanya yang masih penasaran ya sama dunia-dunia mistis gitu bisa komen di bawah ya. Nanti kita bantu jawab ya. Nanti aku kontak-kontak Queen bantu jawab gimana. Pasti. Oke, masih banget nih Queen. Oh ya Queen, sebelum kita tutup nih Queen, tadi ini enggak sih apa mencium aroma yang segar gitu? Iya nih, anak-anak suka, makanya arahnya ke sini terus kan mereka hirup kan. Iya. Mereka senang. Oh iya, ini apa ya ini? Ini essential oil, ini kita disponsori juga dari Rosevara. Itu biasanya nih pakai ini sih, apa itu mengurangi stres, kayak menenangkan gitu. Iya, relaksasi gitu. Nanti kayaknya oke. Ini nanti ada oleh-oleh deh buat Queen. Terima kasih. Semoga nanti bermanfaat ya. Sangat semoga bermanfaat. Senang. Terima kasih ya. kata Sasa. Ya, Sasa. Aduh, kayaknya aku sebenarnya penasaran sama Sasa sih. Soalnya dia lihat di YouTube dia lebih banyak, katanya lebih gini ya, lebih bintangnya. Lebih bawel. Oke nih, sama di Sirabali ini ada sedikit ya kenang-kenangan buat sama kenang-kenangan Dut. Iya nih Queen, ini ya kenang-kenangannya. Ya, terima kasih. Iya, sederhana sih. Seneng tuh gendut nih. Aduh. Terima kasih ya Kak. Ya ini dari. Sukses terus. Makasih. Soalnya ini dari salah satu ini juga sih follower kita di Sirabali Info. Kita ini pesan di sana gitu. Oke. Makasih ya. Sama. Iya. Makasih ya Queen udah ini nih menyempatkan waktunya untuk hadir di Sirabali Info. Terima kasih waktunya kembali. Ya, semoga sukses terus ini, sehat-sehat semua ya. Sama-sama. Makasih lo Sasa udah mau hadir di sini. Iya tante katanya. Ya, oke. Baiklah. Oh ya Queen, lagi satu nih. Kok misalnya nanti ada yang mau adopt atau gimana, bisa hubungi kemana nih Queen? Bisa ke Instagramku aja. Oke, nama Instagramnya? Athena Fortune. Oke, Athena_Fortune ya. Jadi nanti bisa di follow Instagram di sana atau mau tanya-tanya nih. Soalnya siapa tahu ya ada yang suka hal-hal mistis, itu bisa banget ya nanya-nanya ke Queen. Boleh. Kalau ikut penelusuran gimana? Boleh, nggak apa-apa. Oke, boleh katanya bisa banget ya. Langsung untuk umum kok. Kontak Queen langsung. Oke, terima kasih buat sobat Sirabali semuanya yang udah nonton. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya Athena_Fortune ya, sama jangan lupa buat subscribe channel YouTube Sirabali Info dan jangan lupa buat nyalain loncengnya. Kalau misalnya kalian ada tanya-tanya, jangan lupa buat komen di bawah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.